bersama kami di dua arah. Lebih dari 80% responden yang dilakukan survei nasional oleh Indobarometer menyetujui pelaksanaan hukuman mati di Indonesia untuk kasus kejahatan luar biasa, di antaranya adalah narkotika dan juga kasus korupsi. Jika Anda menginginkan tidak ada lagi hukuman mati di Indonesia, padahal masyarakat Indonesia masih setuju, pemahaman apa yang sebenarnya belum dimengerti oleh masyarakat hingga akhirnya menurut Anda ini adalah salah karena mereka setuju dengan hukuman mati, Mas Riki? Pertama, sistem peradilan pidana kita adalah dilakukan oleh manusia. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Dan rentan salah. Di Indonesia sistem peradilan yang sesat, Anda banyak sekali. Dari dulu kita kalau anak hukum sudah tahu Sengkon Karta. Di sampai seluruh sekarang dunia masih sistem ada. peradilan dilaksanakan oleh manusia. Enggak ada Ya yang persis, dilaksanakan oleh makanya Tuhan. karena persis dilakukan, Sebentar, Bang karena Henry. persis semua negara diterapkan peradilan pidana yang ada kelemahan, maka jangan kita tempatkan ada hukuman yang nyawa menjadi taruhannya, karena kita tidak bisa kembalikan orang yang salah divonis mati. Di Amerika Serikat memang ada negara bagian menerapkan hukuman mati dan ada eksekusi. Tapi sampai sekarang masih banyak orang yang dihukum mati dan kemudian terbukti tidak bersalah. Oke, hukuman mati artinya menurut Anda rentan menghukum orang yang tidak salah, menghukum atau menghilangkan nyawa orang yang menjadi korban peradilan sesat di Di Indonesia. LBH Masyarakat kami mendampingi satu orang terpidana mati, dia kasusnya disiksa dan direkayasa. Ketika kita sebut namanya, ketika kita melihat Nigeria dan narkoba, apa persepsi teman-teman? Bandar. Salah itu. Itu stigma terhadap Nigeria, stigma terhadap orang kulit hitam. Tapi dia disiksa dan direkayasa kasusnya. Kita mendampingi satu orang dari Riau. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia dan dipaksa suruh mengaku. Dan dia sekarang menjadi terpidana mati. Kita juga mendampingi 3 orang perempuan yang rentan dan dieksploitasi. Jadi ada banyak kasus. Ini karena ada banyak kasus seperti ini, persislah karena itu jangan kita terapkan hukuman mati. Karena anggota keluarga kita yang salah tangkap, rekayasa, disiksa, rentan menjadi korban hukuman mati. Rentan menjadi korban hukuman mati. Kasih saya kesempatan. Yang tidak salah rentan dihukum Begini, mati. Anda sebagai advokat ya, saya hampir 40 tahun jadi advokat. Apakah sudah Anda buktikan cerita-cerita tentang penganiayaan itu? Anda buktikan atau tidak? Bisa dibuktikan. Sudah dibuktikan atau belum? Anda pasti tahu persis, pembuktian penyiksaan itu paling susah. Karena siapa pelakunya? Polisi dan korban. Ya, berarti kan siapa tidak yang ada bisa Oke, menjadi artinya saksi? tidak Susah ada kan tidak Siapa yang menjadi bukti. saksi? Sementara peradilan terhadap yang bersangkutan melalui jenjang-jenjang. Kemudian mengenai pemidanaan, mengenai terbukti atau tidaknya seseorang tergantung dari keyakinan hakim. Didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah. KUHAP mengatakan itu. Mengenai strafmat, berat ringannya hukuman seorang tergantung dari rasa keadilan hakim. Iya, saya tahu itu semua Ada juga. upaya PK, sudah ditempuh. Ya, saya tahu itu semua. Inkrah berarti putusan itu. Mary Jane. Kenapa Anda masih mengatakan bahwa di luar ada penyiksaan? Itu Anda mengatakan fitnah di hadapan Oh, publik. tidak, ada buktinya. Itu fitnah. Mary Silakan Jane, jawab. Ada Atika. bukti, mana buktinya? Mary Akan Jane. ditanggapi Dulu, saya lanjutkan. Bang Henry. Saya tinggalkan kasus itu. Dari semua argumentasi yang dipakai, saya tidak melihat yang mempunyai nilai yuridis argumentatif. Saya tidak melihat bahwa fundamental argumentatif. Semua hanya negara luar, Amerika, negara luar, Amerika. Kenapa kita menjadi Pak Turun? Saya nggak nyebut Kita masih kasus yang saya sebut Indonesia Kenapa harus semua. ikut-ikut kalau menurut Dari Bang tadi Henry? menyebutkan Amerika begini, sistem peradilan di Amerika seperti ini. Sistem peradilan di Amerika tidak sama dengan sistem peradilan di Indonesia. Oke, betul. Bang Henry akan menjawab. Kita Kenapa mempunyai kita harus kedaulatan di mengikuti bidang hukum. negara-negara yang menghapus Sekarang- hukuman mati? Apa Iya. alasannya? Bang Kalau Henry, kita mau tunggu diskusi, jawabannya. ya dari sini harus ikut, bukan hanya ini. Oke. Saya tanya, ketika Anda menyaksikan istri dan anak Anda diperkosa, yang kecil dianiaya, apa yang Anda lakukan? Ya, saya akan membela hak-hak mereka. Apa tapi yang saya Anda juga lakukan? Misah, udah dong mas, udahan. Apa yang Anda lakukan? saya akan membela Jawab, haknya dong. sebagai laki-laki. Loh, Oke, nggak ada silakan. hubungannya. Lah, Gimana? makanya ini harus Kasus bicara. kasus Bukan Kita, Mary hanya kita Jane. tetap pada
kita Kalau tetap pada saya matikan, Mary saya bunuh orang itu. baik, Bang Henry kita Ngeri tetap sekali pada ini, bagaimana anggota DPR. hukuman mati di Indonesia. Punya Kita tidak bisa melebar. Silakan, Ya, Mas Awigra. kalau Hanya ditanyakan, cerita-cerita orang. kalau ditanyakan Bang Henry, kita dalam kondisi silakan saat dulu. ini, saya tentu saja tidak mau menjadi penerus pembunuh ketika analogi yang Bapak sampaikan. Tetapi kalau di lapangan tentu saja saya akan setuju melawan. Kembali ke untuk- tadi pernyataan Bang untuk- Henry, mengapa kita harus mengikuti negara-negara yang sudah menghapus hukuman mati di dunia? Sebenarnya Mas Awigra. tidak harus mengikuti ya. Artinya memang ini menjadi kesadaran nurani saja bahwa memang yang paling jahat adalah menghukum mati seorang yang tidak bersalah. Ini yang kejahatan yang paling Oke. jahat. Karena memang kita harus terbuka terhadap sistem peradilan yang sangat korup di Indonesia. Ini yang menjadi akar masalah. Bagaimana lembaga permasyarakatan begitu sangat rapuh, begitu sangat korup. Itu yang seharusnya dibenahi. Bukan menimpakan seluruh kejahatan terhadap pelaku. Ini kan sebenarnya hulunya kita tidak sentuh, sementara semua itu seolah-olah untuk mencari dukungan publik, dibunuh saja. Ini kan cara-cara instan yang Kalau sebenarnya begitu- kita Oke, tidak kita akan mau lihat berpikir lagi. lebih Topiknya bukan jelas hapus dan hukuman mati, terpilah-pilah, Pak. tapi benahi peradilan, Pak Henry. benahi proses Betul sekali. penegakan. Oke, kita Tidak tahan berarti dulu. bahwa harus menghapuskan hukuman mati. Berarti semua proses justice criminal system itu yang diperbaiki. Tidak berarti selama memperbaiki ini dihapus. Jadi jangan terbalik logikanya. Oke, Jangan komprehensif. meniru-niru negara lain. Baik. Bangsa kita ini diambang kehancuran. Kita dalam keadaan dalam kondisi bencana. Enggak, Kenapa saya Anda mau mesti Kita mengatakan tahan dulu, tiru-tiru kita tahan negara dulu. lain? Katanya tadi kan. Mas Saleh, kita tahan dulu. Kita akan ke Mas Asep karena Ya. Mas Asep punya hasil survei secara spesifik kasus-kasus kejahatan seperti apa yang disetujui oleh masyarakat Indonesia dihukum mati. Secara spesifik. Iya, hukuman mati selain narkoba tentunya. Ya narkoba juga itu sebenarnya ada dua kasus utama, narkoba dan korupsi ya. Itu bottom line-nya yang paling tinggi dia. Jadi ada juga selain itu ada juga pembunuhan, kemudian kejahatan seksual, teroris. Cuman proporsinya sedikit. Kalau kita bicara Kalau- masalah kejahatan seksual, berapa angka yang Kejahatan didapat oleh seksual survei itu 9%. Indobarometer? 9%. 9% dari 100%. Jadi artinya ada beberapa yang menyebutkan tapi tidak begitu signifikan. Yang paling signifikan di dua hal itu, yaitu peredaran narkoba dan korupsi. Itu. Oke, dari Gitu. kejahatan seksual 9%, tapi ada pernyataan menarik dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, yang menyatakan ketika menyikapi kasus YY di Bengkulu adalah nyawa dibalas nyawa bagi para pelaku Kisos kejahatan dibalas, seksual, kisos dulu di terutama jika korbannya adalah anak di bawah umur. Kami akan bahas ini usai jeda.